Nah, di segmen ini saya diem aja ya kalau gitu ya. Agak ngeri Khawatir ya? saya dipanggil. Agak ngeri ya, oke. Tapi begini, memang kan kasus ini ada 2 perkara ya, di Polda dan juga di Barreskrim begitu Pak Arianto. Kalau kemudian disampaikan tadi nggak bisa kasus yang di Polda, ujaran kebencian dan juga kebohongan ini diselesaikan tanpa urusan ijazah di Barreskrim terbukti dulu, baru bisa dibuktiin kebohongannya. Misalkan ada pertanyaan begini, meskipun nggak ada tadi udah jawab gitu kan. Kenapa sih melakukan ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi? Memangnya ijazahnya asli atau palsu? Polisi kan pasti nggak jawab karena kan memang belum kelar begitu. Ini nggak menjadi pusing Pak penyidiknya Pak. Kalau kita itu paham dengan cara hukum yang berlaku di Indonesia, sekarang ini udah clear. Laporannya di sini dianggap ini palsu, kan gitu kan? Ya. Sini laporannya provokasi atau pencemaran. Ya. Membuktikannya harus sama-sama ini Pak. Nah sekarang yang di Mabes sudah clear, nggak ada bukti. Berarti jasa itu dianggap asli kan? Dianggapnya asli. Meskipun ada ketidakpuasan ya. Nah, karena yang nggak puas kan mereka selalu nggak puas, nggak apa-apa. Jadi gitu. Ini yang di Barreskrim sudah selesai kan gitu. Makanya yang sini itu tadi mengacu pada ini. Tetapi yang ini itu nanti di sini masih tetap disiti kembali, masukkan dalam penyidikan, masukkan dalam berkas. Jadi satu dengan berkasnya yang ujaran. Jadi nggak harus menunggu sebenarnya ya? Tidak itu. Jadi sekali lagi, Polda Metro yang akan menuntusan di sana. Polda Metro menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan hasil Barreskrim terakhir. Pasti mengacu itu, tapi ditambah lagi dengan yang dia tambah 50 ini tadi. Saksi tadi itu. Saksi itu, tapi 50 itu mungkin tidak hanya untuk yang ijazah palsu ya, tapi termasuk ujaran kebencian itu ya. Karena saksi ahlinya ada 7 kan itu. Oke, kalau kemudian dari kacamata mantan penyidik ya yang membuat aturan itu juga seperti ini, artinya sudah siap belum kalau kemudian nanti kasus di Polda ini diselesaikan dengan kemudian hasil terakhir dari Barreskrim? Sesuai dengan keinginan Pak Norman loh tadi loh. Jadi begini, ini kan lama bulat itu kan ada kontrol masyarakat, ada kontrol ahli, ada kontrol media, sehingga polisi nggak bisa gegabah. Kalau nggak ada kontrol, masuk nih barang, buktikan aja kalian di pengadilan. Salah benar belakangan, bukti belakangan, tangkap duluan. Kan ini biasa seperti ini. Nah, karena hari ini banyak ahli, banyak kontrol masyarakat media, maka normanya balik lagi, harus benar. Di antara norma harus benar, kalau orang mengatakan ijazah palsu itu sebuah kebohongan, mau dijerat pasal kabar bohong, buktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Lah kalau ternyata terbukti pijakan Barreskrim yang terakhir tadi, kata Pak Arianto. Nah justru beliau juga nggak mengikat buktinya. Ketika kami meminta untuk mohon ada ya gelar perkara khusus, ternyata ditindaklanjuti. Dan mohon maaf, kami tidak pernah mendikte. Kami hanya menyampaikan pendapat di publik, kami hanya mengajukan permohonan-permohonan, dan kebetulan permohonan itu ditindaklanjuti dan besok ada gelar perkara khusus. Anda terpikir nggak besok tuh gelar perkara khusus untuk apa lagi? Bukannya Barreskrim sudah firm dengan gelar perkara yang sebelumnya menyatakan sepanjang itu tidak ada temuan baru, oke saja. Tetapi dalam proses penyelidikan kan ada bukti baru, ada kekhilafan dalam proses dan prosedur. Misalnya contoh, Barreskrim mengumumkan Bapak Jokowi KKN tahun 83. Terpisah saudara Joko Widodo menyatakan dia tahun 85. Ini kan nggak nyambung. Bagaimana mungkin akan mempertahankan hasil gelar yang jelas-jelas nggak nyambung begitu loh. Oke, tapi nah, di forum gelar perkara khusus itulah diuji kembali proses, tahapan, prosedur, dan substansi serta dikaitkan dengan temuan-temuan baru termasuk pasar pramuka. Dan apa yang terjadi di pasar pramuka ini nggak bisa hanya diklarifikasi oleh media, harus diklarifikasi pro justisia oleh polisi sesuai koridor hukum tadi. Iya, pro justisia oleh polisi. Pihak Anda juga akan membuat novum baru tidak? Ada tidak? Kemarin yang kami ajukan kan bukan novum, karena ini kan berkaitan dengan permohonan gelar perkara khusus. Jadi yang pertama kami ajukan pihak pengadu harus hadir, kemudian pihak pemohon harus hadir, kemudian ahli yang kami ajukan yang sebelumnya sudah masuk pada berkas juga bisa dihadirkan, juga sejumlah tim dari TPUA dan juga tim advokasi. Itu yang kami sudah sodorkan, dan terakhir memang sudah dibolehkan kami untuk membawa pihak-pihak untuk membantu proses gelar perkara. Nggak ada masalah. Mohon maaf, sekali lagi kami tidak pernah mendikte, kami hanya mengingatkan norma, proses dan prosedur, dan kebetulan kami memohon ditindaklanjuti. Nggak ada masalah kan? Bukan Anda saja yang bukan KP Norma tapi ya. Nah, enggak, bukan Anda saja mengingatkan norma, tapi Pak Norman juga. Nah, nih, jadi nggak dikte Pak Norman, dan itu juga ditindaklanjuti kok oleh polisi, artinya kalau maunya mereka itu diulur-ulur. Gitu? Iya. Kalau bisa biar apa? Biar untuk apa? Biar apa? Untuk apa, Pak? Biar polisi ini goyah. Jadi kelihatannya polisi ini kelihatan mau dipengaruhi secara politik. Koridor hukum ini nggak dilaksanakan, makanya bilang lamban ini. Polisi ini kan penegak hukum. Koridor hukum dilaksanakan dong. Ini udah 2 bulan.
Katanya sudah 50 sudah diperiksa. Ya. Hasilnya mana? Ini rakyat yang bertanya. Ya tapi kan prosesnya kan periksa dulu, Bung. panggil dulu. Semua. Jangan hantam kromo, Oh Pak tidak. Nurman. Kita sesuai dengan SAP-nya. Kita juga nggak tahu. Dari kelompok mereka pasti mengulur-ngulur. Kalau bisa dicari-cari lagi. Ya Kenapa? kan? Jadi pengen peradilan di luar persidangan gitu. Mereka mau maksudnya? ngatur begitu. Aturan mereka mau seperti Gitu ya, Mas Ahmad? itu. Pengen Ya, juga. nggak tahu Oh, lah paham pokoknya. bener suasana Jadi kebatinan dan kami hati. gaya-gaya pengen dulu, itu kami pengen seperti cepat itu. saudara Jokowi disidangkan, lalu dibuktikan di Anda- dalam persidangan Anda- ijazahnya asli atau tidak. Minimal ditunjukkan pada masyarakat, ini loh jasaku asli, gitu loh. Contohnya saya. Minimal itu. Anda setuju nggak kalau Apa ini tuh? dipercepat? Ya, dipercepat setuju. Setuju ya? Setuju justru kami mengajukan gelar perkara Pertanyaan khusus saya, untuk mempercepat. besok itu apa? Besok gelar perkara khusus berkaitan dengan hasil yang sudah ditentukan oleh Barreskrim. Versi kalian atau versi polisi? Versi polisi, karena Kan kami hanya satu arah. diundang. Kan satu Kan arah, rumahnya Pak. polisi, Pak. Iya, enggak. Rumahnya di Penyelenggara Jakarta. polisi. Iya. Iya, Dan kan? mohon maaf, polisi kita itu adalah penegak hukum yang independen. Jangan kemudian dinarasikan terpengaruh loh. Kami cuma ngomong, nggak ditindaklanjuti juga nggak ada Tapi masalah. seakan-akan gitu loh. dengan polisi yang berhati-hati saat ini, Anda kayaknya Loh, hati-hati Memanfaatkan benar, waktu. memang harus begitu. Norma harus diperhatikan. Karena apa? Polisi kerja itu pertanggungjawabannya kepada rakyat. jadi Anda happy nih. Loh, bukan masalah happy. Inilah prosedur dan prosedur hukum yang seharusnya dijalankan. Sudah sesuai, Ini bukan Pak masalah happy Nurman. unhappy, Jangan bukan. kemudian salahkan juga cari-cari Sudahlah. loh. Saya tahu mereka-mereka inilah. Siapa maksudnya mereka-mereka ini? Iya, ini kelompoknya si Roy Resuryo ini. Itu pengacara di Sebelah sebelah. Anda? Iya, udahlah, saya tahu Saya lah mereka klarifikasi ini. nggak? Hah? Saya klarifikasi nggak? Saya tahu lah, jadi kita nggak bisa dibohongin, nggak bisa ditipu. Itu Pak, sebenarnya gampang, tinggal bawa aja Selesaikan tunjukkan. secepat-cepatnya. Perlindungan kita adalah di kepolisian. Oke. Itu gerbang akhir gitu Iya, ya. kalau kepolisiannya kayak gini kita juga bingung. 2 bulan lebih loh. Pak Jokowi yang datang langsung sampai bawa ijazah ke sana. Ini kan terlalu. Oke. Pak Rianto, kenapa sih kok keterlaluan Pak Rianto? Kata Pak Norman ya. Ya keterlaluan lamanya ya. Terlalu Loh, takut apa Anda gimana pun Pak? juga sebagai senior penyidik saya pun juga. saya menganggap ini terlalu lama juga. Benar Waduh. tuh. Polisi. Tapi saya bagus kan, karena polisi menuruti apa kehendak rakyat kan. Minta gelar khusus, kalau oke, seperti saya mereka, laksanakan. ya lambat. Tapi jadinya. kemarin kan diundur karena sana minta diundur tapi nggak ngaku kan gitu kan. Oke, diundur besok ini. Nah besok ini mudah-mudahan ya itu gelarnya itu betul-betul jalan. Apa yang akan terjadi dalam gelar khusus itu? Iya. Ya, itu Polisi dia. akan mengundang sana sini sini. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Oh, bukan Pasti satu gitu. arah Pak? Ya, Bukan enggak, satu dua gelar perkara? arah, dua Oh. arah. Jadi polisi ini Pak ya, kami sudah melaksanakan gini yang kemarin di Barreskrim itu sampaikan itu Betul. diulang kembali. Ya. Oke, silakan yang mau datang ini mau mau ngasih bukti tambahan apa enggak? Silakan. Ditampung selesai, udah. Jangan harap besok itu langsung selesai. Oh, ini berarti ini palsu, asli enggak. Yang namanya gelar perkara itu nggak akan mungkin bisa memutus kayak gitu. Tidak menghentikan Secara perkara. teoritis ya, dengan Barreskrim dulu itu yang menghentikan penyelidikan itu, dia sudah clear, selesai tugas dia itu sebenarnya sudah selesai. Cuman ini kan karena menuruti Publik daripada- tadi kata Mas Ahmad, publik. Ya kan? Terus Iya. dan lain-lain lah begitu. Saya dulu ya ketika itu mau pertama kali Barreskrim menangani, saya udah telepon Dirpidum, Dek, kalau Anda mau menghentikan penyelidikan ini ataupun penyidikan, Anda sebaiknya gelar terbuka. Supaya tidak Anda Clear nanti semua dengan berbagai pihak Transparan kan? dulu tuh ya, Dulu Iya, gitu. clear Iya. semuanya. 2 bulan yang lalu saya duduk di sini, Iya, saya udah iya, ngomong iya. gitu. Ingat kalau waktu saya Makanya nggak clear tuh gelar perkara Ya, kemarin. Butuh karena lagi gelar perkara waktu itu khusus. gelar perkaranya nggak di internal, seminggu kemudian diumumkan gitu. Nah diprotes kan itu wah nggak berpihak. Nah sekarang oke lah dibuka. Besok ini datang semua, datang mudah-mudahan. Tapi habis itu ya nggak pasti Barreskrim tidak ada tindakan apa-apa lagi untuk mengenai kasus ini. Tapi karena mungkin tidak, yang Pak berlanjutnya adalah yang di Metro ini yang harus Iya. Pak Arianto mungkin tidak kemudian hasil dari gelar perkara pertama dan gelar perkara khusus ini akan berbeda. Mungkin nggak? Saya nggak Pengalaman Anda ngerti. di Bukan ini. Senayang ya. Saya nggak ngerti, Pengalaman enggak. Anda nih. Besok itu cuman akan gini loh, hasil gelar perkara itu nggak akan diumumkan hasilnya begini-begini, enggak. Loh, kan yang gelar pertama Ada kan gitu? diumumkan. Ijazah Kalau Pak yang Jokowi pertama kan asli. kesimpulan Identik, daripada identik. penyelidikan Iya. gelar perkara. Heeh. Dengan gelar kedua ini besok ini karena ini gelar khusus ya, maka yang akan ditampung adalah keluhan-keluhan apa yang tidak Terutama dari itu. pihak Pak Ahmad Iya, ini. semua termasuk juga dari sini mungkin dari sana juga mau UGM mengajukan. diundang nggak harusnya? Nggak tahu saya. Seharusnya dalam gelar perkara khusus seperti ini. Kalau Jadi ini dia- kan Pihak yang enggak, mengeluarkan. kalau ini kan yang Jadi biar kemana-mana gitu ya. Ini yang saya lihat. ini masalahnya kan gelar khusus itu karena ada yang tidak terima kan dengan putusan yang kemarin itu kan. Nah, menambung kayak gitu itu untuk transparansi
diundanglah gitu. Itu aja peran daripada gelar khusus. Setelah itu coba lihat aja besok. Pasti nggak ada keputusan, oh ya ini asli atau palsu, nggak ada keputusan itu. Dengan lamanya penanganan di kepolisian ini Pak Arianto dituding, disebut oleh Pak Norman, dimanfaatkan oleh sebagian kalangan, justru malah ini memanfaatkan momentum yang lama ini untuk terus menggoreng dan menggoreng begitu. Saya sudah mengatakan pada Polda Metro, Dek, ini kasus atensi nasional. Jadi secepat Anda lebih bagus menyelesaikan itu, cepat tidak beritanya kemana-mana. Jadi problematik nasional kan seakan-akan gitu. Tapi kalau itu langsung cepat selesai, nggak akan ribut banget lah. Harapan Anda singkat aja mungkin. Untuk esok hari. Untuk besok. Selama untuk ini besok, kami dituduh intervensi. Keterangan Pak Arianto justru mengkonfirmasi beliau yang intervensi. Telepon langsung ke penyidik, harus begini, harus begitu. Ya, kan sementara Pak beliau penasihat Kapolri. Sebagai penasihat Dia penasihat Kapolri, bukan penyidik. Penyidik harus independen. Tidak boleh mendengar. Nah, sementara kami ketika memohon formal, ada legal standing. Itu satu hal. Inilah pengacara. Jadi dimain-mainin gitu ya. Itulah kehebatan dia. Seorang penasihat bukan masalah hebat, tidak lah. Tahu dia apa peranannya penasihat, nggak boleh. Seperti apa? Kalau orang Jawa bilang, cara berpikirnya itu. Gantian Pak. Ya, jadi itu ya cara berpikirnya tuh lucu. Empan papan. Fungsi kita apa? Kewenangan kita apa? Apa yang harus kita sampaikan? Kalau penasihat Kapolri, ya kepada Kapolri. Kecuali atasan penyidik. Kan juga ada laporan ke Kapolri. Ya laporan ke Kapolri, bukan kemudian telepon penyidik. Ini intervensi ini namanya. Kalau saya dilaporkan ke Kapolri, misalnya Pak ya, ini kata saya Pak Arif Fadil, misal nih gitu. Yang dilaporkan ke Kapolri, Pak, ini kayak penyidik kurang profesional, terlalu lama Pak, gini. Terlepas gitu, apapun, kan itu sisi positif buat Anda dong. Enggak. Karena kami ingin hukum itu tegak normal, bukan karena arahan. Nanti kalau sesuai arahan kami, nanti orang bisa klaim, oh itu karena peran saya saya telepon. Enggak. Klarifikasi singkat, ini hukum yang berjalan. Itulah hebatnya pengacara ini ya. Saya semua sudah tahu itu. Saya penasihat Kapolri itu menasihati Kapolri dan menasihati Polri. Ini untuk yang terbaik saya sampaikan pada mereka ini. Bukan intervensi Pak Arianto? Sama sekali saya tidak. Saya hanya menyarankan demi supaya Anda ini nanti nggak diserang sana sini. Polisi terbuka, itu lebih baik terbuka. Alhamdulillah Kapolri kan menyetujui kan, setelah 1 bulan beliau katakan akan terbuka, akan yang luar. Kan kayak gitu yang terjadi. Udah ada kesempatan diberikan lah. Justru membela rakyat ya Pak ya? Atau saya ini untuk mencari yang terbaik untuk rakyat dan untuk polisi. Kalau saya melihat, terakhir Pak Norman, polisi yang sekarang ini, Polda nggak punya target. Oh gitu? Iya, bisa tahun depan. Jangan Pak. Nah mana sini ngomong jangan. Ini baru bulan apa? Iya. Anda sendiri ngomong jangan. Artinya kan minta dipercepat juga kan? Iya. Nah sikap seperti inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Kalau dibilangin udah nggak ada bermasalah mereka, ya katakan polisi itu. Tuntas. Biar clear semuanya. Esok hari, harapan singkat, Mas Amar, apa yang terjadi? Yang pertama kan permohonan kami kan dasarnya agar terjadi proses yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Sehingga dalam proses itu kami juga bisa ikut dalam prosesnya secara transparan, kredibel, dan sebagaimana Pak Arianto dikatakan ini terbuka. Dan terbuka. Dan dalam forum itu kami juga pengen dikasih tahu buktinya mana. Aslinya ada, kami yakin walaupun prosesnya tetap pengadilan. Tapi kalau aslinya tak ada, bagaimana kami percaya? Baik. Artinya kalau misalnya hasilnya ada asli begitu, berarti yang di Polda berarti bisa bergerak lebih cepat lagi. Iya, bisa. Konsekuensi sudah siap. Konsekuensi siap ya dengan berbagai resiko ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk segera cepat selesai. Terima kasih Pak Norman. Pak Arianto terima kasih. Pak Arianto terima kasih banyak. Kita jeda dulu ya. Yang ini viral kasusnya nggak kelar. Ada juga nih yang viral di media sosial nih ya. Saya ngos-ngosan nih tema yang ini nih. Yang ini jangan ngos-ngosan ya Via. Ini karena viral juga di media sosial pemirsa, aksi para waria diduga melakukan pagelaran fashion show di acara pesta pernikahan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Terima kasih banyak.